Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Sebelumnya, kali ini saya mau menginformasikan sedikit tentang toilet training untuk anak autis. Sebelum kita ke toilet training untuk anak autisnya, kita harus paham nih apa itu toilet training dan apa itu anak autis. Yang pertama, apa sih toilet training? Nah, toilet training itu adalah proses ketika sang anak belajar tentang bagaimana cara untuk buang air kecil, bagaimana cara untuk buang air besar selayaknya orang dewasa pada umumnya, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya anak autis. Apa sih anak autis itu? Anak autis adalah anak yang mengalami gangguan dalam perkembangannya sehingga dia mengalami hambatan terhadap untuk berkomunikasi baik verbal maupun non verbal, serta dia mengalami hambatan dalam interaksi sosial dan mereka sulit untuk memperhatikan lingkungannya, sehingga anak autis ini memerlukan layanan khusus di tempat yang khusus. Seperti itu teman-teman. Nah, pembelajaran yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam proses toilet training ini adalah yang pertama, perhatikan bahwa si anak sudah siap untuk toilet training. Nah, biasanya anak-anak autis itu mereka mengalami hambatan perimbangan, teman-teman. Jadi, kita sebagai guru atau orang tua, kita harus tahu nih kapan waktunya si anak sudah siap untuk pipis atau kapan si anak sudah siap untuk buang air besar, seperti itu. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah rutinitas toilet trainingnya, seperti itu. Mungkin membangun kebiasaan rutinitas toilet training bagi anak autis yang tidak suka untuk mengalami perubahan ya, itu akan sangat lama, tetapi itu akan membantu selama masa proses toilet trainingnya tersebut, seperti itu. Nah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam rutinitas toilet training. Yang pertama, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus perhatikan mengajarkan menggantikan popok di kamar mandi. Kita harus membiasakan seperti itu, membiasakan anak autis mengganti popok di kamar mandi. Supaya apa? Itu supaya anak-anak tahu nih hubungan antara buang air dengan kamar mandi sendiri, hubungan antara buang air dengan kamar mandi, seperti itu. Nah, hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kita harus perhatikan waktunya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa sang orang tua harus tahu kapan waktunya anak sudah siap buang air kecil atau kapan waktunya si anak sudah siap buang air besar, seperti itu. Nah, yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah jangan lupa nih buat orang tua di rumah, kita harus menjelaskan kepada sang anak bahwa nanti akan ada suara air yang biasa di keran. Nah, itu bakal kenceng, tapi kita harus jelaskan dengan perlahan bahwa suara yang kencang itu bisa membersihkan badan kita, seperti itu. Yang ketiga, kita bisa melakukan bantuan visual. Kita bisa menempelkan gambar tentang tata cara toilet training, bisa di dalam kamar mandi kita tempelkan cara, maka si anak akan melihat gambar itu terus menerus. Nah, atau kita bisa menggunakan contoh seperti ada boneka yang duduk di toiletnya, seperti itu teman-teman. Yang ketiga, kita bisa melakukan bantuan visual.
kita bisa menempelkan gambar tentang tata cara toilet training, bisa di dalam kamar mandi kita tempelkan cara, maka si anak akan melihat gambar itu terus menerus. Nah, atau kita bisa menggunakan contoh seperti ada boneka yang duduk di toiletnya seperti itu teman-teman. Nah, yang keempat adalah kita harus menggunakan kalimat yang spesifik, karena anak autis mengalami perkembangan komunikasi, mereka akan sulit memahami apabila kita menggunakan kata-kata yang panjang. Nah, kita hanya menggunakan kosakata yang intinya aja seperti itu, seperti duduk di toilet, bisa buang air besar. Yang kedua, sekarang waktunya kamar mandi. Atau yang ketiganya bisa kita gunakan apa kamu mau buang air, seperti itu. Nah, yang kelima, kita harus langsung menggunakan toiletnya. Karena apa? Biar terbiasa si anaknya, seperti itu. Yang terakhir, kita berikan pujian atau reward tertentu, seperti ya supaya bisa memotivasi si anak untuk mempelajari terus tentang toilet training itu, kayak gitu teman-teman. Atau sekedar wah kamu pintar gitu, kayak gitu. Yang penting ada sebuah pujian atau ada hadiah untuk si anaknya, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin cukup sampai sini teman-teman video saya, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang mau nonton video ini. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.